Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Rendra Graha. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang peramalan. Forecasting atau peramalan adalah salah satu metode untuk memperkirakan informasi yang bersifat prediktif untuk menentukan perkembangan masa depan dengan data masa lalu sebagai pertimbangan. Dalam konteks bisnis, forecasting biasa dilakukan oleh pihak yang berkaitan dengan perusahaan. Forecasting juga jadi salah satu pertimbangan dalam menentukan proses pengambilan keputusan perusahaan di masa depan. Heiser dan Render 2015-113 mendefinisikan peramalan forecasting adalah suatu seni dan ilmu pengetahuan dalam memprediksi peristiwa pada masa mendatang. Peramalan akan melibatkan pengembalian data historis penjualan tahun lalu dan memproyeksi mereka ke masa yang akan datang dengan model matematika. Forecasting memiliki berbagai fungsi, yaitu sebagai kompilasi kumpulan data historis perusahaan dan pengaruhnya, penentuan tujuan solusi terhadap masalah bisnis, dan sebagai penjaga kestabilan perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang permintaan. Permintaan adalah suatu proses dalam meminta sesuatu atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Hukum permintaan. Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Jika harga naik, jumlah barang yang diminta akan menurun. Dan jika harga rendah, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Hukum permintaan tidak bersifat mutlak, namun memiliki sifat mutlak dalam kondisi kritis paribus faktor-faktor lain yang dianggap tetap. Jenis-jenis permintaan. Permintaan berdasarkan daya beli konsumen. A. Permintaan efektif. Permintaan yang disertai dengan daya beli dan terjadinya transaksi. B. Permintaan potensial. Permintaan yang disertai dengan daya beli namun belum terjadi transaksi. C. Permintaan absolut. Permintaan yang tidak disertai dengan daya beli. Permintaan berdasarkan jumlahnya. A. Permintaan individu. Permintaan individu terhadap suatu barang atau jasa tertentu. B. Permintaan pasar. Hasil penjumlahan dari permintaan individu terdapat suatu barang atau jasa tertentu pada saat bersamaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang peramalan permintaan produk. Peramalan untuk permintaan produk adalah dasar untuk keputusan perencanaan yang paling penting. Menurut Russell dan Taylor 2011-497, permasalahan permintaan produk menentukan seberapa banyak persediaan yang dibutuhkan, seberapa banyak produk yang harus dibuat, dan seberapa banyak material yang harus dibeli dari supplier untuk mencapai kebutuhan pelanggan yang sudah diramalkan. Tanpa peramalan yang tepat, persediaan dalam jumlah dan biaya yang besar harus dipersiapkan untuk mengantisipasi ketidakpastian permintaan oleh pelanggan. Peramalan permintaan memiliki karakteristik tertentu yang berlaku secara umum. Karakteristik ini harus diperhatikan untuk dapat menilai suatu proses peramalan permintaan dengan metode yang digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan produksi kopi. Produk ini dibuat dari biji tanaman kopi yang dikeringkan lalu dipanggang. Indonesia salah satu negara produsen dan eksportir kopi paling besar di dunia. Kebanyakan hasil produksinya adalah varietas Robusta yang memiliki kualitas lebih rendah. Indonesia juga terkenal karena memiliki sejenis kopi luwak yang merupakan kopi termahal di dunia, dan juga ada kopi Mandailing. Indonesia juga merupakan salah satu produsen kopi terbesar di dunia. Berdasarkan laporan
Statistik Indonesia, jumlah produksi kopi Indonesia mencapai 774,60 ribu ton pada tahun 2021. Jumlah itu meningkat sekitar 1,62% dari tahun sebelumnya yang sebanyak 762,20 ribu ton. Pengemasan kopi. Pengemasan merupakan sistem yang berkoordinasi untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk ditransportasikan, didistribusikan, disimpan, dijual, dan dipakai. Kemasan yang baik dan benar artinya melindungi dan mempertahankan mutu fisik dan cita rasa kopi tersebut. Kemasan juga mengamankan dari serangan hama, penyakit, memperindah penampilan, mempermudah penanganan, pengangkutan, perhitungan jumlah, dan identifikasi biji kopi. Yasyanto dan Cahya Ismayadi dalam buku Kopi Sejarah Botani, Proses Produksi, Pengolahan Produksi Hilir, dan Sistem Kemitraan Gajah Mada Universitas Press 2016 mengungkapkan pada jumlah pengemasan di perkebunan besar dilakukan secara manual dalam 2 tahap. Yang pertama, pengemasan sebelum sortasi, dan tahap kedua adalah pengemasan setelah sortasi dan siap kirim. Lalu metode kedua yang pengemasannya sebelum sortasi yaitu dalam karung dan pengemasan dalam silo atau sistem curah. Pengemasan biji kopi umumnya dilakukan dalam karung kuning. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wajah Besari. Di sini saya akan menjelaskan tentang promosi penjualan dan model kanvas bisnis. Promosi penjualan adalah sebuah usaha untuk memperluaskan atau menawarkan sebuah produk atau jasa dengan tujuan menarik para calon pembeli atau konsumen untuk membelinya. Promosi penjualan yang dilakukan oleh kedai Kalasenja Kopi menggunakan 2 jenis promosi. Yang pertama, promosi secara fisik dan promosi secara digital. Model kanvas bisnis di Kalasenja Kopi. Yang pertama, ada key partner yang isinya supplier kopi yang berkesinambungan dan GrabFood. Yang kedua, Key Activity menyediakan minuman dan makanan yang berkualitas dan memberikan pelayanan yang ramah. Yang ketiga, ada Key Resources yang isinya ada fisik yang berisi tempat, mesin kopi, bahan baku, dan lain-lain. Yang kedua, intelektual, merek, dan izin usaha. Yang ketiga, ada SDM yang isinya karyawan atau tenaga kerja. Yang keempat, ada value proposition, harga terjangkau, kualitas yang baik, dan memiliki banyak varian kopi. Yang kelima, ada customer relationship, pelayanan yang baik, respon yang ramah, cross-selling, dan media sosial. Yang keenam, ada channel yang berisi website, sosial media seperti Instagram. Yang ketujuh, ada customer segment, kalangan menengah ke atas, masyarakat umum, dan dari remaja sampai orang tua. Yang 8, ada cost struktur yang isinya ada biaya bahan baku, kopi, biaya karyawan, biaya lain yang berisi listrik, air, dan gas. Yang terakhir ada revenue stream yang isinya penjualan dari berbagai kopi yang ada pada menu. Yang kedua, penjualan cemilan, pendamping, dan penjualan bubuk kopi. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Nadia Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan. Pengumpulan data permintaan diperoleh dari kala senja dengan mengacu pada orderan yang diterima dari konsumen pada bulan Januari sampai Mei. Adapun data permintaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut yang dihitung memakai Excel. Perkiraan permintaan sejumlah 611 pieces dengan nilai MAP 20,8565 dan MED sebesar 235 dan MSI 14,5541,7 diperoleh persentase MAP 20,8565%, sedangkan akurasi lamaran yang dihasilkan sebesar 79,1435%. Hasil peramalan permintaan produk kopi pada bulan Februari sebanyak 79 pieces, sehingga untuk menyetok produk tersebut dapat disesuaikan. Maka bisa dikatakan, jika kala senja kopi menggunakan metode peramalan sebagai dasar perencanaan untuk memproduksi kopi, maka kala senja selain dapat memperkirakan jumlah yang akan diproduksi di masa mendatang, juga bisa menentukan kapasitas produksi tiap bulannya, supaya penyimpanan dari jumlah permintaan dengan yang diproduksi tidak terlalu banyak, dan juga sudah bisa merencanakan anggaran yang akan dikeluarkan untuk persediaan bahan untuk produksi selanjutnya, sesuai dengan teori fungsi dan peramalan peminjaman yang ada, yaitu mengendalikan produksi serta mengefektifkan sistem penjadwalan, menentukan kapasitas produksi, dan dapat membuat patokan mengenai perencanaan keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia yang ada. Kemudian ada kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah riset yang digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik suatu populasi atau fenomena yang diteliti. Tempat penelitian ini berada di kala senja kopi, tepatnya jalan di arteri Galumas, Teluk Jambe, Karawang. Observasi ini dilakukan beberapa kali dengan tujuan menganalisis dan mengawasi objek secara langsung. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Data primer berupa informasi yang diperoleh langsung dari lapangan, dan penelitian ini diperoleh dengan wawancara dengan pimpinan dan karyawan. Sedangkan data sekunder diperoleh dalam penelitian ini berupa catatan data dari bulanan Januari dan Mei 2022. Hasil perhitungan perkiraan permintaan sejumlah 611 pieces dengan nilai MAP 20,8565 dan MED sebesar 235 dan MSI 14,5541,7 diperoleh persentase MAP 20,8565%, sedangkan akurasi ramalan yang dihasilkan 79,1435%. Hasil peramalan permintaan produk kopi pada bulan Februari sebanyak 79 pieces, sehingga untuk menyetok produk tersebut bisa disesuaikan.